Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Novitasari, NPM 1901081030. Di sini saya akan mengidentifikasi beberapa tanaman yang termasuk ke dalam Angiospermae dan Gymnospermae. Dan yang pertama yaitu dari Gymnospermae, yaitu tanaman yang pertama cemara kipas atau dalam bahasa Latin disebut Platyladus orientalis. Yang pertama, ciri morfologi akar. Akar dari tanaman cemara kipas ini memiliki perakaran tunggang, memiliki warna putih kotor atau kekuningan, dan digunakan untuk menyerap unsur hara tanah dan air. Kemudian batang tanaman cemara ini memiliki batang berdiri tegak, bulat, permukaan kasar, berwarna coklat, dan memiliki percabangan yang sangat banyak. Batang pada tanaman cemara ini banyak digunakan untuk sebagai pembuatan pagar, kayu, perahu, dan sebagainya. Kemudian daun tanaman cemara memiliki daun majemuk berwarna hijau, memiliki bentuk seperti kipas ya. Dan terdapat jarum-jarum yang tumpul. Kemudian bunga di sini tidak ada bunga. Bunga tanaman cemara termasuk dalam golongan bunga tunggal dan berumah satu. Bunga betina berbentuk seperti lonceng dan terletak di dasar cabang. Sedangkan bunga jantan berbentuk seperti cawan bercangkap dua dan terletak di bagian ujung cabang. Kemudian buahnya. Buah dari tanaman cemara kipas ini memiliki buah kotak yang berbentuk bulat dan keras. Setiap kotak memiliki biji yang sangat banyak. Nah, manfaat dari pohon cemara kipas ini yaitu antara lain meredakan stres, mengatasi bronkitis atau batuk. Dan kemudian habitat cemara kipas ini biasanya berhabitat pada dataran medium serta menyukai tempat lembab, dan dia ini tumbuh liar pada hutan basah ataupun rawa-rawa. Baik, tumbuhan yang kedua yang termasuk ke dalam Gymnospermae yaitu tumbuhan pakis haji atau yang disebut dengan sikas rumpi. Pakis haji ini termasuk tanaman berperawakan pohon serupa dengan palem, termasuk tanaman menahun. Tinggi tanaman dapat mencapai kurang lebih 4 meter. Akar dari pakis haji ini mempunyai sistem perakaran tunggang atau radix primaria. Kemudian batangnya, arah tumbuh batang tegak lurus dengan pola percabangan monopodial. Bentuk batangnya bulat atau teres. Kemudian daun termasuk daun majemuk menyirip, anak daun menyirip, duduk daun roset batang. Pada daun yang muda menggulung seperti daun paku. Kemudian bunga dari sikas rumpi ini masuk ke dalam kategori monoesus. Pada Strobilus betina, bunga tersebut terdiri dari megasporofil yang berbentuk seperti keris berlekuk-lekuk, sedangkan pada Strobilus jantan terdiri dari mikrosporofil yang berbentuk seperti susunan sisik yang rapat. Kemudian biji dari tanaman sikas ini berbentuk bulat seperti biji dari pohon palem, namun memiliki mikrosporofil dengan bentuk yang menyirip serta memiliki calon biji yang berjumlah 2-5 buah tepat berada pada permukaan karpelum. Manfaat dari pakis haji ini bisa untuk mengobati sakit parut, bisa untuk menjaga kesehatan mata, dan juga menjaga kesehatan kulit. Kemudian habitatnya ini berada di dalam hutan yang memiliki tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Baik, tanaman yang ketiga yang termasuk ke dalam Gymnospermae yaitu pohon linjo atau dalam bahasa Latin disebut Gnetum gnemon. Morfologi akar dari pohon linjo ini yaitu berakar tunjang. Kemudian batang pohon linjo ini tumbuh mencapai 15 meter, berbentuk bulat dengan permukaan batangnya rata. Sistem percabangannya monopodial, yaitu batang pokok terlihat
jelas, lebih besar dan lebih panjang pertumbuhannya daripada cabang. Kemudian daun melinjo ini merupakan daun tunggal yang berbentuk bulat oval dan terdiri tangkai daun dan helaian daun. Tepi daun merata, duduk daun berhadap-hadapan. Ini berhadap-hadapan. Dan tulang daun menyirip. Kemudian bunga. Di sini tidak ada bunganya. Bunga dari melinjo ini merupakan bunga tidak sempurna yang berumah dua dan muncul di ketiak daun. Bunga jantan terdiri dari benang sari, sedangkan bunga betina terletak dalam karangan bulir. Kemudian biji. Tanaman biji merupakan tanaman melinjo merupakan tanaman biji terbuka. Biji melinjo diselimuti oleh selaput luar yang keras, selaput dalam, dan diselubungi juga oleh tenda bunga yang berdaging. Biji melinjo ini berwarna merah jika telah matang. Tanaman melinjo adalah tanaman tahunan berbiji terbuka. Biji tidak terbungkus oleh daging, melainkan diselimuti oleh kulit luar. Habitat pohon melinjo ini dapat tumbuh liar di hutan putih, hutan hujan, juga di daerah yang kering hingga tropis. Manfaat dari pohon melinjo ini yaitu daun yang masih muda ini bisa dimanfaatkan untuk bahan campuran masakan. Terus kemudian bijinya bisa dimanfaatkan untuk membuat cemilan seperti emping. Juga kulit biji itu bisa digunakan untuk masakan juga. Yang keempat yang termasuk ke dalam Gymnospermae yaitu penawar jambe atau nama Latin atau dalam bahasa Latin disebut dengan Cycas revoluta. Tanaman penawar jambe merupakan salah satu jenis tumbuhan dari keluarga suku tumbuhan Pakisaceae. Tanaman penawar jambe ini tumbuhan semak dengan ukuran tinggi mencapai 1-2 meter. Akar tumbuhan penawar jambe berserabut dan berwarna hitam. Batang tumbuhan penawar jambe tegak berbentuk bundar dengan bekas tangkai daun yang menetap pada batang berwarna coklat kehitaman. Tanaman penawar jambe batangnya terkadang bercabang. Tanaman penawar jambe mempunyai daun beragam berbentuk menyerupai jarum, panjang menyirip genap, ujung runcing, tapi rata dengan panjang 10-15 cm dan berwarna hijau. Kemudian permukaan daun tumbuhan penawar jambe mengkilat. Bunga tumbuhan penawar jambe beragam berbentuk tandan. Bunga tumbuhan penawar jambe yang jantan bertangkai pendek, berbentuk kerucut dengan panjang 10-20 cm dan berwarna kuning. Bunga tumbuhan penawar jambe yang betina dikelilingi oleh bunga jantan yang berwarna kuning kecoklatan. Buah tumbuhan ini buah tumbuhan penawar jambe kotak berbentuk telur dengan diameter 1 cm dan berwarna hijau. Biji tumbuhan penawar jambe berbentuk bundar telur dengan ukuran panjang 1-2 cm dan berwarna coklat. Biji tumbuhan penawar jambe berbentuk bundar telur dengan ukuran panjang 1-2 cm dan berwarna coklat orange. Kemudian habitat alami penawar jambe ini berada di dalam hutan yang memiliki kelembapan yang cukup tinggi. Kemudian manfaat dari penawar jambe ini selain sebagai tanaman hias bisa dimanfaatkan sebagai obat kanker dan obat darah tinggi. Yaitu tumbuhan yang termasuk ke dalam Angiospermae yaitu jahe termasuknya. Akar jahe ini merupakan akar serabut pada bagian tunas yang baru kelak akan menjadi tanaman. Akar tunggal rimpang ini tertanam kuat di dalam tanah dan makin membesar dengan bertambahnya usia. Kemudian batang tumbuh merumpun berupa tanaman ternak tahunan berbatang semu. Kemudian daun bertangkai pendek sepanjang 0,75 sampai 1 cm, bentuk helaian daun lanset dengan ujung lancip. Kemudian bunga jahe berupa malai
tersembul di permukaan tanah, tapi di sini tidak ada bunganya. Berbentuk tongkat atau bulat telur yang sempit. Aromanya sangat menyengat. Kemudian rimpangnya. Rimpang jahe membentuk umbi. Besar kecilnya umbi bergantung pada varietas tanamannya. Habitat jahe biasanya tumbuh subur di ketinggian 0 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, kecuali jahe gajah ini tumbuh di ketinggian 500 hingga 950 meter. Manfaat tanaman jahe ini yaitu bisa meringankan nyeri otot, meringankan kram saat haid, membantu meringankan rasa sakit, kemudian bisa menurunkan gula darah. Kedua yang termasuk ke dalam Angiospermae yaitu kunyit atau dalam bahasa Latin disebut dengan Curcuma longa. Tanaman kunyit ini merupakan berhabitus semak, tingginya bisa mencapai kurang lebih 70 cm dengan batang semu, tegak, bulat, membentuk rimpang hijau kuningan. Kemudian daunnya tunggal, langsat memanjang, helai daun 3-8, ujung dan pangkalnya runcing, bertepi rata, pertulangannya menyirip dengan warna hijau pucat. Bunganya majemuk. Berhubung di sini tidak ada bunga. Bunganya berbentuk majemuk, berambut, bersisik, tangkai panjang 16-40 cm, mahkota panjang kurang lebih 3 cm, lebar kurang lebih 1,5 cm, berwarna kuning, kelopak silindris, bercangkap 3, tipis, ungu, pangkal daun pelindung pulih, dan selanjutnya akar. Akar berbentuk serabut dengan warna coklat muda. Manfaat dari tumbuhan kunyit ini bisa menurunkan tekanan darah, obat malaria, obat cacing, obat sakit perut, memperbanyak ASI. Tanaman yang ketiga yang termasuk ke dalam Angiospermae yaitu tomat atau dalam bahasa Latin disebut Lycopersicum esculentum. Akar tanaman tomat tidak bisa menembus jauh ke dalam tanah. Akar-akar berbentuk serabut, menyebar ke segala arah dan hanya tumbuh hingga kedalaman 70 cm. Kemudian batang tanaman tomat memiliki bulu-bulu halus dan terdapat kelenjar yang dapat mengeluarkan aroma yang khas dari tanaman tomat. Percabangan tanaman tomat ini bertipe monopodial. Sedangkan di bagian atas tipe batangnya adalah simpodial, yang artinya sulit untuk membedakan mana cabang dan mana batang pokok karena memiliki ukuran yang relatif sama. Daun tanaman tomat memiliki bulu-bulu halus seperti batangnya. Tipe daunnya adalah daun majemuk yang tiap tangkainya memiliki 5-7 helai anak daun, berbentuk oval dan tepi daunnya bergerigi. Kemudian bunga tanaman tomat ini berwarna kuning, cerah, serta tersusun dalam tangkai bunga yang memiliki 5-10 bunga. Bunga tanaman tomat memiliki 6 benang sari, 6 mahkota bunga, dan 6 kelopak bunga. Bunga tanaman tomat termasuk bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putih dalam satu bunga. Buahnya berbentuk sangat beragam tergantung pada varietasnya. Ukuran dan beratnya pun juga bervariasi. Buah tomat ada yang bulat, lonjong, oval, dan lain sebagainya. Habitat tomat biasanya dari daerah tropis yang ditanam sebagai tanaman buah di ladang, pekarangan, atau ditemukan liar pada ketinggian 1-1.600 meter di atas permukaan laut. Kemudian manfaat tomat. Tanaman tomat memiliki beberapa manfaat bagi tubuh, membantu menghilangkan berbagai penyakit, tingkat kematian dan obesitas secara keseluruhan. Tempat yang termasuk ke dalam Angiospermae yaitu pohon mangga, dalam bahasa Latin disebut Mangifera indica. Daun tanaman mangga berwarna hijau, berselang-seling dan mempunyai bentuk oval dengan runcing pada ujungnya. Pinggirnya bergelombang. Pohon mangga mempunyai bunga berbentuk bulir, ujungnya dengan panjang 1-1,5 cm. Ukuran bunga mangga sangat kecil dan berwarna putih dengan mempunyai 5 kelopak yang panjangnya sekitar 5-10 mm. Kemudian buah mulai akan matang setelah 3-6 bulan. Ukuran buah mangga mempunyai panjang sekitar 10-25 cm.
dengan warna buah yang masih antara warna kuning, jingga, atau merah, sedangkan pada waktu buah masih muda akan berwarna hijau. Bentuknya ada yang bulat dan juga ada yang berbentuk oval. Perakaran pohon mangga mempunyai akar tunggang dengan mempunyai cabang pada akarnya. Akar utama akan menancap dalam kedalaman tanah. Kemudian batangnya. Batang pohon mangga berkayu dengan kulit batang pohon mangga tebal dan kasar dan berwarna coklat gelap hingga keabu-abuan. Batang pohon bisa mencapai ketinggian 40 meter dengan mempunyai ranting di setiap cabangnya. Habitat tanaman mangga ini terdapat pada dataran rendah dengan daerah tropis maupun daerah subtropis. Manfaat dari mangga ini bisa menurunkan kolesterol,